Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam. saya bersama Abah Yud. Selamat malam, Abah. Waalaikumsalam, selamat malam. Ini sahabat saya nih, Ya. Kapten Ali, Bang Ali Koto. Iya, alhamdulillah, Abah, malam ini kita bisa ketemu. Amin, 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 ya Allah, kabul. Sambil ngerokok Bang, apa ya? Jadi hari ini saya mau cerita sedikit tentang Abah Yud. Abah Yud ini namanya adalah Tubagus Niko Sarante. Nah, siapa Abah Yud ini? Abah Yud ini adalah salah satu jawara Banten. Nah, pernah menjadi preman jalanan, menguasai lobang emas di Pongkor, galian emas Dari pasar ke pasar. dari pasar ke pasar, parkiran segala macam dikuasai oleh Abah Yud. Nah, Abah Yud ini juga salah satu artis film-film action, ya, film-film laga, dan juga sekarang ini menjadi tokoh spiritual, ya, yang sangat dikenal. Sekarang banyak membantu orang. Nah, pengen tahu kan cerita Abah Yud itu selanjutnya seperti apa? Kita gali seperti apa story-nya Abah Yud, seperti apa perjalanannya. Oke, Bah. Ya. Bah, ini kan saya kan dengar cerita, bukan dengar ya, juga tahu sebagian perjalanan Abah Yud ini story-nya tuh sangat luar biasa. Ini kan banyak masyarakat yang pengen tahu seperti apa Abah Yud ini kan berangkat dari dunia jalanan, Ya. bertarung di jalanan, dikenal jadi seorang jawara. Nah, Abah bisa nguasain pasar segala macam, se-Jabodetabek malah. Bukan cuman salah satu tempat aja yang kita kenal. Itu Bang. Terus Abah bisa masuk ke dunia acting, film-film action. Tapi emang Abah keren sih, ganteng sih, pasti bisa ya kan. Nah, terus sekarang Abah menjadi tokoh spiritual. Amin. Nah, sekarang boleh cerita Abah seperti apa Pak perjalanan Abah menjadi waktu hidup di dunia jalanan, Bang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Pak. Memang hidup itu butuh proses, Kapten ya. Iya. Abah asal muasal itu orang kampung. Orang Banten, orang pelosok, orang gunung yang punya angan-angan dan punya cita-cita yang hebat. Tapi kadang Abah berpikir angan-angan ini dan harapan ini bisa Allah kabul atau tidak. Akan tetapi karena dengan tekad yang kuat, prinsip yang kuat, dan ditopang oleh doa dan didukung oleh orang tua, gitu. Asal muasal Abah memang turun ke Jakarta itu Abah punya inisiatif jelek, punya inspirasi itu jelek. Niatnya itu karena memang minta bilang sama orang tua, Mak, pakai bahasa Banten dulu ya, iya. Mak. Jadi Abah dari Banten ya, asli dari Banten. Banten ya. Mak, ulah hayang ke Jakarta, ulah hayang jadi mafia. Jawaban Mak, nanaonan dia cenah geceng. Nah artinya itu, Mak, saya izin pengen ke Jakarta, pengen menjadi mafia, pengen menjadi preman, pengen menjadi bangsat. Mak bingung, ya kan? Iya. Ini anak gue bisa punya pikiran begini dari mana gitu? Iya. Karena memang di daerah kampung dulu banyak jepongan, banyak cleaning. Yang orang kaya di kampung itu bisa pasang atau katakanlah hiburan layar tancap itu udah hebat. Jepongan dengan layar tancap itu udah hebat. Karena Abah sering di kampung itu sering nonton layar tancap. Kalau nonton layar tancap itu kopiah dimiringin, gitu kan? Duduk nonton di situ Abah terbesit, ya Allah ya Rabbi. Ini orang film ganteng-ganteng amat, gagah-gagah amat ya. Nah di situ Abah punya inspirasi memberanikan diri untuk hijrah atau datang ke Jakarta. Karena memang keluarga, orang tua seniman, orang tua al-hikmah, orang tua penjawara. Orang tua Abah itu di Jawara itu di Jakarta di Priok, di daerah Kampung Bandan atau Gudang Bandung, daerah Priok. Memang Abah memang keturunan dari seorang jawara ya, Pak. Dan orang tua alhamdulillah juga al-hikmah juga, pengobatan juga gitu. Akhirnya minta izin ke Jakarta. Pertama Abah berpijak itu di Muara Karang. Muara Karang itu pantai Dakabuk belum ada. Betul. Ngemper, Abah setelah ngemper, tapi Abah memberanikan diri. Sekitar 35 tahun yang lalu ya, Pak ya? Mundur mungkin 35 atau 40 tahun yang lalu. Ya. Karena mungkin saat ini kan Abah sudah di atas 50 usia. Tapi masih gagah, Bapak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah kabul semuanya. Amin. Dari situ Abah memberanikan diri. Dagang es batu, dagang es mambo, nyemir, jualan koran Abah. Awalnya berjualan dulu ya, Pak. Jualan koran. Belum langsung jadi preman tuh, Pak ya? Belum. Abah. Sampai dari Muara Karang itu sampai Pluit, sampai jatuhlah keluarga Abah banyak di daerah terminal Rangkas Bitung
Dari Rangkas Bitung jatuhlah ke terminal Angke, stasiun Angke. Di situ Abah nyemir dari Angke sampai ke Rangkas, Angke ke Rangkas Abah jualan es mambo, jualan es nyemir maupun dagang koran. Banyak preman-preman di kereta. Abah berpikir dengan Abah hijrah ke Jakarta ini, sanggupkah saya seperti mereka? Betul. Tapi saya harus melebihi di atas mereka gitu. Jadi emang Karena punya memang- cita-cita ya. kuat ya, Bah ya. Ya, karena memang Abah harus langkah ini kemana gitu, bingung kan? Ingin kenal para petinggi, ingin kenal dengan para preman, seperti apa langkahnya. Akhirnya Abah membaur dengan preman-preman yang ada di stasiun Angke itu. Yang mereka copet, mereka garong, mereka tukang todong. Bergaul, masuk ke kelompok Bergaul mereka. mereka. Abah ingin tahu dunia mereka seperti apa gitu. Iya. Ini singkat cerita, Abah setelah kenal dengan mereka, Abah diajarin nyopet Oh, di kereta itu. nyopet dulu. Nyopet dulu, tapi habis sambil dagang koran, sambil nyemir. Iya. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, itu ingat dulu ya. Setelah dari situ Abah berhasil nyopet. Nah, orang tua itu selalu ngarang Abah. Kemana anak aing, maksudnya kemana anak gua. Karena memang orang tua perempuan selalu khawatir kan. Padahal di kampung Abah termasuk orang enak gitu. Orang terpandang, keluarga terpandang, jawara terpandang, ya katakanlah mungkin orang-orang yang orang-orang enak lah gitu. Secara ekonomi mah tidak kekurangan ya. Alhamdulillah secara ekonomi tidak pernah kekurangan karena memang keluarga semua dari keturunan al-hikmah, jawara semuanya, orang budaya semuanya. Tidak lama kemudian ini ceritanya, ini apa adanya ya Allah, apa adanya Abah. Dari Abah ngamen, Abah jualan es, Abah nyemir, jualan koran, sampai terjadi Abah dari nyopet, nodong, itu Abah lakukan. Masya Allah. Nah tidak lama Abah kenal dengan semua kubu preman. Dengan kubu preman bagaimana caranya Abah biar dapat parkiran gitu. Abah kumpul semuanya. Jadi mulai dari Awal dari situ. Bergaul dengan preman, sekarang pengen menguasai satu parkiran. Suatu parkiran. Abah kuasai satu parkiran itu awal di daerah Muara Karang. Muara Karang. Dulu Muara Karang itu terkenalnya ada yang disebut model kalau dulu kan Ragunan, Ancol, terus Taman Safari. Nah di Ragunan di Pluit itu ada salah satu tempat rekreasi namanya Otorita. Otorita itu orang-orang lama pasti tahu itu Pluit disebutnya Otorita. Yang saat ini Otorita itu tempat rekreasi kayak Ragunan, seperti tempat Ragunan yang saat ini dijadikan mall itu. Iya. Dijadikan mall. Ya, Di situ Abah tempat orang berkumpul lah, ya, mencari hiburan di situ. mencari hiburan. Di situ Abah dapat parkiran satu. Itu pun Abah ribut dulu. Nah, itu bagaimana Bah ceritanya Abah bisa menguasai parkiran itu, Bah? Awal ada salah satu beca masuk. Beca, sepeda. Abah pinta. Dulu itu uang memang ya berharga ya. Uang itu dari harga 100 perak sampai 200 perak sampai 500 perak berharga. Dari Abah pegang satu parkiran di Muara Karang, Abah mulai menyebar kemana-mana. Abah nongkrong di Priuk, Abah nongkrong di Jembatan 5, sampai Abah terakhir di Teluk Gong, sampai Abah terakhir itu menjadi kepala kuli di Cengkareng. Kepala kurir? Kepala kuli. Kepala kuli itu preman, koordinator preman di daerah Cengkareng. Setelah gitu. menguasai parkir itu. Setelah menguasai parkir. Nah, timbullah di situ organisasi. Sebelum Abah masuk ke Cengkareng, Abah bergaul di daerah Sunter Podomoro. Sunter Podomoro itu banyak sekali preman-preman, jawara-jawara, bangsa-bangsa. Iya. Karena sebagian preman-preman itu masuk di kubu itu banyak sekali, ada orang Ambon, ada orang Palembang, ada orang Lampung, dari semua suku, berbagai suku itu semua ada. Situ, ya. Semua suku. Dulu organisasi belum ada, Kapten. Belum ada. Betul. Allah ya Rabbi, dialamin sama Abah gitu. Nah, tapi mereka tidak tahu, selak beluk Abah itu tidak tahu mereka. Dari situ karena memang keluarga basicnya seniman, basicnya ahli hikmah, Abah pendam itu bakat. Karena orang tua juga ahli pengobatan, Abah pendam itu bakat. Nah, tidak lama kemudian Abah sudah kuasai itu Jakarta sebagian, beberapa bagian lah gitu. Dari tempat sini pindah tempat, sehingga menambah wawasan Abah. Nah, setelah menambah wawasan, Abah berpikir Abah datang ke Jakarta ini ingin menjadi bangsat.
ingin menjadi mafia. Bagaimana caranya ingin menjadi mafia? Masih menaikkan level ya Masih menaikkan level di dunia jalanan. ya, karena memang Abah dibekali sama orang tua dengan bela diri, dengan ya katakanlah keyakinan, karena keluarga semuanya jawara kan, gitu. Abah memberanikan diri. Tidak lama kemudian Abah sering nongkrong di Bulungan nih, di Blok M nih. Bulungan Blok M ya. Bulungan Blok M itu di arah sananya kan ada KJ itu. Iya, Ya kan? Abah sudah kuasai lahan parkir, sudah dapat jatah tiap bulan dari tempat ini, tempat ini, tempat ini untuk hidup Abah bekal. Gitu, untuk makan sehari-hari. Ya, Abah menguasai beberapa tempat, beberapa bukan tempat. cuma satu tempat. Alhamdulillah beberapa tempat Abah kuasai itu sumber kehidupan untuk Abah makan. Iya. Di sini Abah berpikir bagaimana caranya untuk menaikkan kualitas dan mengembangkan bakat. Karena Abah memang di keluarga ini keluarga seniman, orang tua yang perempuan pintar jepongan, yang laki-laki pengobatan dengan hikmah maupun katakanlah silatnya mampu gitu. Karena orang tua pun kepala kuli jawara, Abah dibekali seperti itu gitu. Tidak lama kemudian Abah nongkrong di Blok M di Bulungan itu banyak artis, Iya. banyak artis. Abah hanya lihat aja. Pertama yang Abah lihat itu siapa? Kapten tahu siapa? Yang Abah idolakan di situ, Abah melihat pintas itu di Bulungan ada Om Berry Prima. Om Berry Prima. Ya. Om Berry Prima. Itu idola Abah tuh. Ya. Waktu itu lagi top-topnya itu. Itu ganteng gagah. Abah berpikir karena memang Abah masih muda kan. Tapi Abah nggak kalah ganteng kok Om Berry Prima. Amin. Tetap beliau senior, guru gitu. Iya, betul. Di situ Abah lihat itu, di situ ada salah satu pemain-pemain laga. Sampai Abah lihat di situ ada Robert Santoso yang saat ini sudah jadi keluarga atau sebentar, Bang. Stop dulu sebentar. Nur, sehat. Ya. Nah, di situ karena sambung lagi. Ya, lanjut. Karena di situ banyak aktor-aktor atau seniman laga. Abah dibekali basic dengan satu tekad keyakinan, Abah pikir Abah mampu untuk bela diri. Abah datangin mereka. Aktor-aktor itu di situ. Sekarang kita masuk ke dunia perfilman nih ceritanya nih. Nah, sebelum masuk ke film, Mbak, saya pernah dengar kalau Abah ini kita masih di dunia jalanan nih, Pak. Iya. Saya pernah dengar Abah ini masuk ke tambang emas Pongkor, Pak. Nah, itu kalau tambang emas Pongkor itu Abah sudah menjajaki dunia perfilman. Oh, itu sudah masuk ke dunia perfilman. Sudah masuk ke dunia perfilman dan Abah menjadi kepala kuli atau anak jalanan yang mengkoordinir semua preman. Gitu. Iya. Ini luar biasa nih. Pongkor dikuasai oleh Abah Uyut. Yang kita tahu Pongkor itu adalah tambang emas terbesar di Kabupaten Bogor. Itu sangat luar biasa. Pongkor, terjadinya Pongkor itu, ini kita cerita dari apa lagi ya? Sebelum Abah jatuh ke Pongkor itu. Betul. Nah, singkat cerita, Abah memberanikan diri untuk main film. Bagaimana sih main film caranya ya kan? Ada waktu itu kalau tidak salah syuting di daerah hutan apa ya? Disebutnya Sindang Barang Jero. Sindang Barang Jero. Kayaknya di Bogor ya. Bogor, nah, ya. Di Bogor. Di situ Abah ditawari menjadi figuran untuk film Kaca Benggala. Kaca Benggala, udah lama sekali itu, Bang. Kaca Benggala, dari Abah jadi figuran Kaca Benggala cuma dibayar 3.500 atau 2.500. Iya, zaman itu ya. Zaman dulu. Iya. Karena Abah memberanikan diri gitu. Nah, setelah Abah masuk ke film itu pelan-pelan Abah masih jadi figuran. Iya. Figuran dengan honor, kita datang standby misalkan jam 7 pagi. Syutingnya jam 3 subuh, jam 4 subuh namanya Abah figuran. Abah berpikir kalangan parkiran atau preman atau organisasi manapun juga dulu memang belum ada organisasi ya. Iya. Dari kelompok ke kelompok Abah sudah kenal. Sudah kenal semuanya gitu. Jadi di situ Abah dibekali setiap Abah jalan kemanapun karena Abah punya uang. Iya. Gitu. Karena ada lahan yang mereka kontribusi kepada Abah gitu. Karena Abah sudah punya lahan-lahan. Sudah punya lahan parkir yang sumber pemasukan. Oh, alhamdulillah di situ. Jadi walaupun di dunia film itu memulai lagi dari awal ya, Pak ya. Memulai dari nol, Abah memulai dari nol. Tapi orang film tidak ada yang tahu kalau Abah dibalik semua itu seorang preman jalanan gitu. Preman jalanan, seorang pengobatan, jawara. Enggak ada yang tahu itu, Pak. Tidak ada yang tahu, alhamdulillah. Taunya Abah adalah pendatang baru aja. Pendatang baru, preman cilik, wong cilik. Wah, tahu sendiri preman wong cilik di Jakarta itu dipites sama mereka, sama orang-orang karena memang, tapi alhamdulillah ini orang-orang Banten disegani. Betul. Untuk di Jakarta gitu. Pokoknya nasib di Jakarta itu sangat pedih, Kapten. Teriris banyak luka sekali buat Abah gitu.
Kehidupan Abah bisa berpijak di film. Orang-orang film tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu Kalau siapa Abah sebenarnya. itu sepak terjangnya kepala kuli, jawara, atau katakan ahli pengobatan, tidak ada yang tahu. Semua Abah tutup, Abah kemas. Karena Abah punya angan-angan itu ingin kenal dengan semua para pejabat. Ingin kenal semua dengan para gangster, ingin semua kenal dengan para yang namanya pencoleng, semua preman-preman Abah ingin tahu. Kan sampai ke dunia artis pun pengen dikenal ya, Pak. Ingin dikenal. Dari Abah menjadi figuran, itu yang namanya mungkin semua kalangan yang namanya kelompok preman ini dari Jembatan 3, Jembatan 5 sampai ke Muara Karang, sampai ke Tulugong, sampai ke Bekasi, itu Abah semua sudah punya lengkap kan. Di situ Abah bekali, Abah memberanikan diri terjun ke film. Terjun ke film. Tapi di balik semua di film itu, yang namanya Abah masih figuran kan, Abah ngikutin aja. Tapi Abah punya angan-angan satu ketika gue akan menjadi aktor. Kalau tidak menjadi aktor, gue akan di belakang aktor. Gue akan buat film. Itu harapan Abah dulu. Ya, sempat putus asa, sempat putus asa gitu. Karena yang Abah pikir di film itu memang kejam ya. Dulu di film itu gimana ya, mereka tuh tidak melihat ganteng, tidak melihat jelek, yang penting mereka berbakat. Yang penting bakat. Abah otodidak, alhamdulillah. Nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar sama sekali, dari nol Abah. Karena memang hobi nonton TV, film lama, layar putih hitam itu selalu Abah tonton gitu. Main film kayak begini. Nah, tidak lama kemudian Abah senangi Om Berry Prima itu, Bang Berry lah, Om Berry gitu. Abah lihat aktingnya mereka, Om Apen Bangun, senior-senior. Abah pelajarin terus semuanya. Abah ikutin gitu. Itu idola Abah tuh, Om Berry Prima tuh. Kalau idola biasanya kita pengen seperti Berry Prima. Pengen seperti mereka, gitu. Bagaimana caranya gitu. Nah, tidak lama kemudian Abah sambil berjalan tuh. Dari dunia preman itu Abah sambil berjalan. Nah, Abah punya kawan nih di daerah Pongkor. Pongkor itu terkenalnya itu dulu bukan Pongkor. Namanya Desa Putat Nutuk. Desa Putat Nutuk, Putat Nutuk betul. Gitu. Dari Putat Nutuk itu semua tembus sampai ke gunung. Abah ada teman di situ namanya Komeng. Komeng sama Kak Karben. Dia tanya Abah, gimana lu di Jakarta, udah sukses belum? Dia bilang, belum. Saya bilang, Bang, masih begini aja. Ini ada lahan basah, dia bilang nih, di Pongkor nih. Gimana? Dia bilang, bahasa Pongkor itu baru sekarang ini Kapten. Baru sekarang. Yang namanya Pongkor kan pertambangan emas gitu. Oke, sebelum kita masuk ke Pongkor nih, Abah berapa lama di film? Abah di film alhamdulillah, walaupun Tom main hanya sebagai figuran, dari figuran itu Abah mendapatkan peran-peran kecil, menjadi fighter, dari fighter terus Abah menambah lagi menjadi peran-peran tambahan. Ya dalam arti kata adalah dapat satu scene, 2 scene gitu. Yang ada dialog ya, Pak. Yang ada dialognya terus, walaupun kita katakanlah kita bego lah ya. Namanya kita otodidak kan, namanya bego, kita pelan-pelan tuh Kapten. Abah pelajarin semuanya gitu. Dari nol Abah main film tuh nggak ngerti sama sekali. Tapi saya pernah menonton beberapa film Abah itu, tapi saya lihat peran Abah bagus sih. Alhamdulillah Kapten. Abah fightingnya juga bagus. Amin. Kelas figuran saya lihat gitu. Memang pengalaman Abah dari nol. Dari figuran menjadi fighter Abah cukup lama. Karena memang dibekali kita bela diri kan. Fighter aja Abah menjadi fighter itu banyak dikontrak dari Indosiar, Star Vision, Multivision. Udah dikontrak. Kan kalau figuran nggak dikontrak, Abah sudah dikontrak. Sudah dikontrak alhamdulillah. Terus di Bola Dunia, film-film misteri, terus di film daerah yang Juangkara, terus Genta Buana, terus yang Heri Topan itu apa tuh? Heri Topan itu ya. Iya. Abah dikontrak alhamdulillah. Nah, Abah kan punya idola, ada Berry Prima ya kan, ada Apen Bangun. Sekarang kan mereka ini jadi teman Abah semua sudah. Alhamdulillah, tapi tetap mereka senior. Aktor yang saya cintai, yang Abah hormati. Tanpa mereka Abah tidak bisa apa-apa karena Abah meniru. Tapi yang paling berjasa ini di film banyak sekali, banyak yang memberikan arahan terbaik, banyak yang menuntut Abah menjadi orang baik seperti apa kalau memang ingin menjadi artis. Abah awal main film itu dikasih buku, kan? Suruh baca itu naskah, tidak di dalam hati, tapi disebutkan, dilontarkan, dibaca itu naskah sampai banyak, ya kan?
Terus cara kita berendam di air itu disebutkan A, I, U, E, O. Ternyata kan untuk melatih intonasi nada ya. Nah, intonasi nada. Jadi biar kita jangan cadel. Jadi gitu. Abah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan. Pernah mengikuti pelatihan seperti itu juga, baca naskah. Karena memang Abah preman di Bulungan kan dulu kan. Abah suka ngintip di IKJ. Ngintipin mereka latihan teater karena Abah tidak dibekali dengan relasi yang sangat kuat. Mereka kalau main-main teater itu selalu Abah intip. Gitu. Oh, ini caranya main film begini. Oh, caranya sandiwara begini gitu. Oh, caranya ini seperti ini. Abah cuma ngintip doang kan. Tapi kan seorang Abah Uyut kalau saya dengar hari ini juga sudah tidak asing lagi di dunia film-film action, Bah. Alhamdulillah, Nah, alhamdulillah. nama Abah juga cukup booming gitu. Amin, 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 alhamdulillah. Nah, singkat cerita, dalam Abah bergelut di dunia film, ditelepon lah dihubungin sama teman Abah yang di Pongkor. Ya, teman Abah yang di Pongkor. Tapi emang sudah kenal sama Abah sebelum? Karena kita satu perguruan waktu itu. Oh, memang teman lama ya. Disebutnya kita memberikan ada perkumpulan namanya ilmu hikmah ya. Di sana namanya ada silat juga. Di silat disebut pakai yang namanya silat Banten. Satu perguruan ya. Suatu perguruan karena memang mereka basicnya juga orang gunung, orang kampung. Nah, ternyata itu lahan itu memang lahan basah. Gitu. Pongkor, sumber uang lah, ingin menjadi kaya gitu. Cuman memang kalau kita ke Pongkor itu memang waktu dulu kita harus ada modal. Kalau tidak ada modal, mau tidak mau kita jadi rampok. Jadi rampok. Disebutnya itu ngegurandil. Jadi orang yang misalkan pertambangan Pongkor ini kan ada dua, Antam ini. Yang liar sama dengan yang tidak liar. Yang PT dengan yang liar. Karena Abah tidak dibekali dengan materi, ya kan tidak cukup, Abah ngambil yang liar. Yang liar. Dunia keras lah. Dunia keras. Karena memang Abah bekali dunia keras. Itu sebelum Abah di Pongkor itu sebelum meneter, Kapten. Sebelum meneter. Iya, sebelum terjadinya huru hara tahun 98. Betul. Abah sudah di sana. Sudah di Pongkor. Tapi terjadinya huru hara ada di Pongkor, ada di Jakarta itu sudah rame. Pongkor itu tidak pernah yang namanya ada huru hara. Orang hebat semua, kaya semua. Karena dengar desas-desus ada huru hara, Abah di Pongkor balik dulu. Balik ke Jakarta, ke Banten karena ada beberapa bagian saudara di daerah Jakarta. Rupanya tahun 98 itu banyak penjarahan. Kena imbas. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Abah kembali lagi ke Pongkor. Nah, pertama Abah masuk di Pongkor. Ini kan kalau saya dengar, Pongkor itu kalau nyalinya cuma 1-2 tuh nggak bisa masuk. Harus punya nyawa 10 katanya bisa masuk. Jangan deh. Kalau ke Pongkor kita datang cuma dibekali cuma keberanian, badan kosong atau tidak punya mental, tidak punya relasi, tidak didukung dengan orang-orang yang berilmu, jangan. Repot, bahaya. Karena memang di Pongkor ini sistemnya rimba. Abah merampok, ngegali, disebut merampok itu kita ngegali tanah yang liar ya. Ngerampok tanah yang liar. Tanah yang liar karena bukan ada unsur orang. Bukan. Tapi ada juga kita ngerampok orang. Ada juga. Nah, itu orang karena dari mana? Kita putus asa, mereka rampok, kita rampok kembali. Gitu. Jadi dia habis ngerampok orang, kita rampok kembali. Dirampok lagi. Karena di sana hukumnya rimba. Rampok sama rampok. Rampok dengan rampok. Gila, benar. Luar biasa. Karena memang hukum rimba di sana. Karena kalau kita tidak merampok, ya kita dirampok. Kalau kita tidak membunuh, kita dibunuh. Ya kita dibunuh. Zaman Pongkor itu. Zaman itu ya. 98. Sebelum 98 itu. Sebelum 98 sampai 98. Sampai 98 iya betul. Sampai lewat 98 masih terjadi seperti itu. Itu yang Abah alamin. Nah, cerita apa yang Abah alami yang paling ekstrim di Pongkor itu? Abah sudah 3 kali mati ke Uruk. Ke Uruk tanah. Ke Uruk gunung. Karena Pongkor itu tanah gunung itu banyak. Gunung itu disebut gunung Putat Tutuk. Jadi gunung ini itu mereka semua menghasilkan kadar emas yang hebat. Yang hebat, yang benar-benar kualitasnya. Kita datang ke Pongkor pun sama, kita bersyariat. Tidak sembarangan kita datang ke Pongkor itu bawa badan kosong, tidak. Pahat yang kita bawa untuk menggali tanah emasnya itu penuh dengan doa. Abah nyariat pahat itu bersyariat. Pahat ini kita palu, ini pahat ini kita isi. Dulu Abang ngisi pahat ini di daerah Jampang Surade. Ngisi pahat ini 3 juta. Zaman dulu 3 juta udah hebat kan? Iya. Udah hebat. Di DKI, Jakarta, moneter, di Pongkor tidak ada moneter.
Iya, iya. Tidak ada moneter. Hebat-hebat di Pongkor itu. Nah, di Pongkor ini terkait pasti kan selain Abah seorang jawara yang bisa masuk Pongkor, kan banyak jawara-jawara lain, Mbak. Banyak sekali. Saya dengar di situ ada kelompok-kelompok mulai dari suku, preman itu juga bawa kelompok suku ini itu banyak. Banyak sekali, Kapten. Dulu mungkin yang Abah dengar itu 27 provinsi ya. Kalau sekarang berapa ada provinsi itu? Lebih dari 30, ya. 30 provinsi. Dulu yang Abah tahu 27 provinsi. Zaman itu ya. 27 provinsi itu di Pongkor ada semua. Dan rokok Samsu sebatang zamannya moneter itu sebatang 5.000, Kapten. Satu batang 5.000. Semua suku di situ ada. Kita ambil yang liarnya ya, bukan antamnya. Betul, yang liarnya. Dan Abah pernah lakukan juga di Antam. Antam seperti apa itu? Satu ketika Abah penasaran. PT Antam itu ternyata di dalam hebat, Kapten. Itu yang Abah rasakan karena Abah pernah ditangkap sama orang Antam. Kenapa Abah bisa tangkap sama orang Antam? Karena Abah bawa tanah, bawa hasil dari gurandil tanah itu mengandung kadar yang hebat. Dibawalah Abah ke Antam, ke perusahaan itu. Nah, kembali lagi Bah ke cerita pengalaman Abah yang menjadi gurandil. Abah juga pernah diterampok nggak dengan preman lain? Banyak. Juga. Abah ngalamin juga dirampok. Abah pernah memiliki atau menghasilkan dari hasil Abah ngegurandil itu mendapatkan setengah kilo sampai 1 kilo emas. Luar biasa mengisi. Karena itu sudah kita cukim, karena itu sudah kita olah semuanya. Gitu. Nah, Abah cerita dulu sebetulnya ya. Orang-orang kita kembalikan lagi dulu, kita mundur dulu sebentar dari Abah preman itu sampai menjadi katakanlah Abah ke film itu sampai orang tahu yang namanya Uyut itu siapa. Sebetulnya Uyut itu nama kakek, Kapten. Uyut itu kakek. Kakek. Artinya Uyut itu kakek. Haji Tubagus Uyut Sarante itu nama. Jadi Uyut itu bukan orang tua, kakek Abah. Cuman karena di kampung memang Abah sudah dibiasakan dipanggilnya Uyut dan cucu kesayangan dari kakek, sehingga sampai saat ini kalau Abah kan mungkin ya bahasa katanya itu kan bapak ya, bapak gitu. Akhirnya ya Bapak Uyut. Uyut itu padanya nama gitu. Tapi ada yang seru, Kapten. Abah alami itu dari Abah nol menjadi tukang parkir, sampai nyopet, sampai nodong. Wallahi demi Allah demi Rasul itu Abah alamin semuanya. Sampai Abah ngalamin juga katakanlah masuk penjara. Abah alamin. Pernah masuk penjara juga? Pernah Abah alamin. Tapi memang kalau dunia orang jalan itu nggak lepas lah dari ya, memang seperti itu. Kalau kita tidak masuk berarti tidak lulus gitu. Tidak lulus. Nah, tapi di semua itu teman-teman film dan beberapa bagian teman-teman jalanan antara kita kelompok ini mereka tidak tahu. Tapi kawan-kawan Abah, sahabat Abah tahu kalau Abah orang pengobatan, kalau Abah orang al-hikmah gitu. Makanya banyak sekali teman-teman yang ngisi kalau setiap mau berantem mau apa ngisi ke Abah gitu. Jadi kalau mendengar cerita Abah, biasanya kan jawara itu identik dengan benda tajam. Betul. Golok dan segala macam, termasuk permainan goloknya. Betul. Biasanya jawara itu juga kalau kemana-mana selalu ada. Itu golok itu. Ya. Nah itu kan kalau bertarung selalu pakai golok, Pak. Ya kan? Sampai saat ini Abah usia itu sudah anak banyak, cucu juga sudah lumayan banyak. Sampai saat ini Abah masih bawa, karena memang itu pusaka dan amanah dari orang tua. Dan gitu. Juga ciri khas. Ciri khas orang jawara. Banten itu ya golok dengan badik. Badik itu katakanlah ya pisau garpu lah ya. Itu dari dulu sampai saat ini Abah selalu bawa. Gitu. Itu tradisi ya. Adat khas atau budaya gitu Banten. Jadi sampai saya dengar nama Abah itu kalau di dunia jalanan itu sangat luar biasa, Pak. Artinya level Abah itu udah satu level dengan kelas jawara yang nomor 1, bahkan mafia-mafia nomor 1, dan itu semua kenal sama Abah gitu. Alhamdulillah kalau mungkin di luar seperti itu, tapi Abah tetap tidak merasa. Iya. Tetap Abah orang kecil, rakyat kecil yang berusaha untuk hidup di Jakarta, hidup di perantauan seperti apa? Karena di Jakarta hidup perantauan itu keras, Kapten, keras sekali. Kalau kita tidak kuat segala sesuatu, lebih baik kita pulang kampung deh. Gitu. Nah itulah yang menarik dari Abah Uyut. Abah Uyut ini orangnya selalu rendah hati,
selalu mengayomi. Kenapa? Kenapa di mana-mana Abah Uyut jalan itu selalu anak buahnya banyak sekali, dan saya mengetahui itu. Kenapa? Abah Uyut itu orangnya tidak arogan, gitu. Tidak seperti preman-preman lain yang kita kenal. Nah, berangkat dari dunia jalanan, Bah, dan dunia artis. Nah, sekarang ini Abah kan dikenal nih tokoh peristiwa tokoh spiritual. Nah, di dunia spiritual juga Abah bukan juga orang yang levelnya level bawah. Karena kalau saya lihat nama Abah di tokoh spiritual dan relasi-relasi Abah dan duduknya Abah juga sudah selevel dengan konsultan-konsultan spiritual yang ada di Indonesia yang level-level atas gitu. Itu bagaimana ceritanya Abah sekarang menjadi tokoh spiritual? Nah gini Kapten, manusia itu tempatnya salah. Betul. Tempatnya hilap, tempatnya dosa, tempatnya lupa, dan tempatnya lelah. Setuju. Suatu ketika Abah lelah. Suatu ketika Abah mendapatkan cobaan tentang rumah tangga. Suatu ketika Abah mendapat cobaan orang tua meninggal. Orang tua meninggal, tidak lama kemudian kakak perempuan Abah juga meninggal, dibarengi dengan Abah cerai dengan istri. Di situ Abah merasa putus asa dan merasa dikhianati juga oleh teman. Sudah jatuh ketimpa tangga lah ibaratnya. Sudah jatuh ketimpa tangga. Dunia perfilman Abah tinggalkan, proyek Abah tinggalkan, dunia preman Abah tinggalkan, karena Abah benar-benar merasa tidak adil Tuhan, gitu. Tidak adil ini Allah, gitu. Apapun yang Allah berikan kepada Abah ini, alhamdulillah, Allah selalu penuhi. Tapi di balik semua itu, orang yang kita cintai, orang kita sayangi itu meninggalkan kita, diambil. Di situ Abah. Nah, meninggalnya orang tua Abah ini yang perempuan ini, waktu itu Abah lagi syuting kalau tidak salah film atau sinetron itu Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Syutingnya itu pindah-pindah tempat. Pertama di Banten, kedua di Depok, terus di Cibubur, pindah-pindah tempat. Di situ Abah ikut main juga. Karena Abah kenal baik dengan produsernya. Nah, di situ pun ceritanya ngambil dari Banten. Ceritanya dari Banten. Ya, karena Kesultanan Banten dengan Cirebon kita ambil. Kalau nggak salah itu ada 28 episode apa 38 episode itu. Kita main di situ. Banyak aktor-aktor yang main di situ, ada Bang Baron Hermanto, di situ juga kalau tidak salah ada Indra Bruggman, ada Piet Pagau, ada Lilis Karlina, dan banyak artis-artis top ya, ternama lah. Abah masih ecek-ecek, masih di bawah gitu. Nah, itulah seorang Abah ya ceritanya. Nah, kembalinya Abah dari situ, Abah dilema putus asa, Abah puasa. Karena dengan trauma. Sebelum Abah puasa, Abah lakukan narkoba kembali. Dari dunia preman itu Abah kembali lagi dengan narkoba. Karena keputusasaan tadi. Keputusasaan itu. Karena orang tua meninggal, ya. Kakak meninggal, cerai dengan rumah tangga. Dari situ Abah terlena dengan narkoba. Karena memang bos-bos ini kan banyak menopang Abah. Dan bos-bos ini banyak Abah kawal dari semua instansi preman-preman, alhamdulillah pada kenal. Nah, di situ Abah terlena dengan narkoba yang namanya sabu. Semua narkoba Abah sudah masuk dan sudah Abah coba. Dari apapun Abah sudah pernah coba narkoba. Di situ Abah terlena dengan sabu. Selama 1 bulan, selama 2 bulan, 3 bulan Abah menggunakan narkoba yang namanya sabu. Setelah Abah terlena dengan sabu, tiba-tiba orang tua laki-laki dengan bibi negor Abah gitu. Pakai bahasa Banten lagi. Hari dia nek nanaonan cengkos dia baik. Ingat karena kolot dia karunya. Artinya lu mau begini terus. Apa lu nggak kasihan sama almarhum orang tua lu? Di situ Abah nangis. Diingatkan kembali. Diingatkan kembali. Tapi sebelum diingatkan Abah ngelak. Tahu apa lu? Karena gue yang merasakan. Betul. Gue ini cerai dengan istri. Kehilangan kakak perempuan yang benar-benar sayang sama Abah, kehilangan orang tua yang benar-benar sayang Abah. Itu tempat curhat Abah itu semuanya. Diskotik kan namanya, diskotik itu semua DKI, semua Jakarta. Udah gak asing lah buat Abah. Udah kayak rumah sendiri. Sudah rumah sendiri. Karena memang diskotik itu semua teman. Bahkan tamu-tamunya bos-bos besar itu backingannya Abah. Backingannya Abah. Iya. Dan semua diskotik itu juga, dan semua diskotik itu koordinator keamanan ini orang-orang Abah semuanya. Iya. Jadi kita keluar masuk diskotik mau kron apapun juga semuanya ya. Masuk aja enak kayak gitu. Rumah sendiri aja. Rumah sendiri gitu, kayak rumah sendiri Kapten. Di situ Abah
pas lagi kencang-kencangnya kena narkoba itu sabu, tiba-tiba wajah orang tua datang ke Abah dengan suasana kita lagi kenceng, kita lagi enak, orang bilang mungkin lagi sakau ya, lagi parno-parnonya kita, karena Abah maaf ya, Abah neken inek juga, kai juga, pakai morfin juga, mabuk juga, ikut macam-macam. Halimah semua narkoba masuk sama Abah. Abah nyabu itu bisa sampai di atas 1 jilbi, Abah kuat. Kan memang stres. Depresi, pelampiasan. Inek aja orang nggak ada yang mampu, Abah bisa masuk 3-4. Baru naik. Itu yang Abah rasakan. Terakhir Abah pas tiba-tiba lagi kencang-kencangnya Abah udah kayak mau mati. Datang orang tua. Nasihat tadi itu ya. Nasihat, udah dia bilang cukup. Cukup kamu lakukan seperti itu. Ma cerik kata dia, ini gua dibikin nangis terus sama lo, padahal lu orang yang gua sayang gitu. Udah tinggalkan itu. Abah tinggalkan semuanya, Balik deh tuh ya. dari dunia preman Abah tinggalkan, dari proyek Abah tinggalkan, film Abah tinggalkan. Abah balik ke kampung. Di kampung Abah puasa, Abah jikir, ada petua orang tua, ada uwa pakai bahasa Banten juga, ngeceng benekannya dia ngelmu, dia ayat terah, dia ayat turunan. Udah, tong atau bahasa adek, udah lu puasa, lu ngelmu aja, lu nggak perlu kejar dunia lagi. Itu artinya nanti dunia yang kejar lo, dia bilang. Abah sempat nggak percaya kan? Masa iya dunia ngejar saya? Tapi karena uang memberikan nasihat yang terbaik, sudah waktunya lu duduk, tapi lu puasa dulu. Dan itu Abah jalanin ya. Abah jalan kan, Abah puasa 3 tahun, mau jalan 4 tahun, jadi tapak wong gendeng puasa, jadi orang gila. Abah dari Banten sampai ke Demak, sampai ke Gontor, sampai ke Jepara, Abah jalan kaki. Jalan kaki. Muter aja jadi musafir. Makan tidak boleh minta, ngerokok tidak boleh minta. Tapi Abah bawa bekal pakaian yang rapi gitu. Suatu ketika, selama proses perjalanan Abah itu, Abah ketemu orang tua. Orang tua itu putih, ganteng, gagah, berwibawa, jalan bongkok. Jalannya bongkok. Dia hampir ya pada deketin Abah. Wis calanang panjenengan mulih ke asalmu, pulang kamu ke Banten. Sudah cukup pengalamanmu. Tapi Abah hati itu masih tetap sakit. Selama 3 tahun Abah tetap kerasa sakit. Karena orang tua tempat curhatan Abah. Teteh atau Tombo itu tempat curhatan Abah. Tambah lagi Abah proses cerai. Sakit semua Abah tinggalkan. Akhirnya Abah pulang dari Jepara, dari Gontor dengan jalan kaki ke Banten. Abah datang ke makam kakek yang disebut makam Bagus Ulit Sarankan. Abah jikir di situ selama 3 bulan. Singkat cerita, setelah jikir, udah Abah di rumah terus. Nggak tahu mungkin ini proses jalannya Allah. Akhirnya semua orang datang ke Abah. Sampai teman-teman itu semua orang paranormal datang ke Abah, sehingga Abah bisa jadi seperti ini. Pada Abah tidak bisa apa-apa, karena Abah cuma yakin dengan bismillah, dengan doa-doa yang ditanamkan orang tua, dengan katakanlah Abah hanya menggunakan ilmu Allah aja. Cukup Abah dengan lakukan bismillah dengan keyakinan. Ada tanpa promosi, tanpa apa, tiba-tiba itu orang berdatangan ya, ya, berdatangan, alhamdulillah semuanya. Berbarengan dengan itu, Abah terjun lagi ke film. Balik lagi ke film. Tapi gitu. Kondisi Abah kan sudah mulai normal. Sudah mulai normal dan mulai stabil. Turun lagi Abah ke film. Nah di situ Abah semua tiba-tiba orang-orang praktisi paranormal itu yang mereka ya belum jadi apa-apa lah ya, sama kita. Jalan bareng dengan Abah. Gitu. Tidak perlu kita sebutkan namanya, intinya paranormal yang kondang semua. Sudah punya nama. Ya, sahabat baik Abah semuanya. Sudah alhamdulillah sama Abah semua. Ya, semuanya. Tapi memang benar yang dikatakan waktu Abah pada saat di Gontor, yang pada dikatakan sama orang tua maupun uwa, udah kamu nggak perlu kejar dunia, nggak perlu kejar rezeki. Nanti rezeki akan kejar kamu. Nah, sampai saat ini Abah cuma hanya kerjanya duduk sila, membantu orang, kadang ada teman-teman, kita buat film juga, kita buat konten juga, karena memang basic Abah juga seniman gitu. Tapi ya asistensinya Abah ya tetap di pengobatan gitu. Jadi saya dengar juga sekarang ini, saya juga mendengar bahwa Abah tamunya juga luar biasa. Alhamdulillah. Dari sampai masyarakat biasa,
orang-orang hebat sampai Alhamdulillah. dari provinsi-provinsi mana aja datang ke sini, bahkan Alhamdulillah. sampai pejabat-pejabat yang datang ke sini dan orang-orang berpangkat. Nah, itu yang sangat saya kagumi perjalanannya Abah gitu, Pak. Iya, iya. Nah, Abah sekarang sudah mulai hijrah lah, sudah hijrah ke dunia spiritual, sudah dulu dan sudah membantu orang yang tadinya menjadi orang jalanan yang nggak karuan-karuan. Menurut Abah sekarang sudah kembali duduk dengan tamu yang sangat banyak. Nah, bagaimana ceritanya Abah bisa punya pendopo Buhun Banten nih, Bah? Nah, Ya, ini saya singgung jelaskan. sedikit nih, Ya, apa ya. itu Buhun Banten? Buhun Banten itu adalah salah satu yayasan dan padepokan Abah ya. Nah, di mana di sini Abah membina orang-orang yang tadinya nggak benar menjadi benar, yang sudah benar juga kumpul di sini, punya persatuan organisasi yang sangat luar biasa. Nah, apa maksud dari pendopo Buhun Banten ini, Pak? Nah, gini. Jadi sebelum Abah terjun ke Jakarta, yang Abah tadi sampaikan, Abah niatnya ingin menjadi mafia atau bangsat. Orang tua ini sudah seniman di akhir pengobatan ini. Iya. Nah, jadi padepokan Buhun Banten ini sudah cukup lama. Jadi dari kakek ke kakek, jadi ke orang tua, sampai terakhir jatuhlah ke Abah. Oh, memang sudah lama nih. Sudah lama ini. Disebutnya padepokan Buhun Banten atau katakanlah pendopo Buhun Banten. Kalau pendopo itu kan tempat persinggahan. Iya, betul. Nah, kalau pendopo itu orang-orang dulu menyebutnya kan, mangga mampir ke pendopo. Betul. Nah, kalau yang disebut buhun itu artinya buhun itu lama, ilmu lama, orang-orang lama. Disebut buhun itu orang lama atau ilmu lama. Karena ilmu dulu kan disebutnya pakai ilmu kejawen dengan wiwitan. Tidak ada kalimat yang mungkin yang saat ini orang lakukan, disebutnya ya ilmu kejawen atau wiwitan gitu. Nah, jadi padepokan ini alhamdulillah sudah membawahi sampai, mohon maaf ya, Cap, nanti takutnya kita dianggapnya sombong. Anggota Abah sudah sampai saat ini sudah hampir kurang lebih 2.000 anggota. Luar biasa. Itu untuk budayanya ya. Sampai semua padepokan, sampai semua organisasi pun ada di Abah. Ada di dalam kubu Abah ada. Karena memang kita punya yayasan juga, Yayasan Buhun Banten. Karena dia punya kegiatan seni budaya juga ya, Pak ya. Seni pengobatannya kita ada, seni actingnya, entertainnya kita ada. Jadi seni untuk acara debu silat pun ada, pengobatan ada, semua ada di situ. Semua ada di Buhun Banten ya. Iya. Silakan duduk, silakan. Jadi ada semua. Ada semua, alhamdulillah. Jadi sekarang ini Buhun Banten ini dikelola oleh Abah langsung. Oleh orang tua, tapi dipercayakan kepada Abah gitu. Saat ini dipercayakan kepada Abah, karena memang yang bisa menangani, yang bisa mengatur, yang bisa memanage, yang bisa katakanlah semuanya dijatuhkan ke Abah. Gitu. Saatnya memang Abah lagi memang banyak relasi dari mana-mana gitu, berkumpul di Buhun Banten. Ya, jadi kalau saya lihat di sini kan Ketua Umum Buhun Banten. Jadi sekarang Ketua Umum Buhun Banten ini Abah sekarang. Alhamdulillah. Jadi dari keluarga percaya dan dari semua jajaran pun percaya, semua relasi percaya gitu. Ya, mau tidak mau Abah jaga amanah dari budayanya, dari pengobatannya, dari entertainnya, selalu Abah jaga. Abah dari nol, Kapten. Jadi kalau memang Abah berbicara, Abah juga mohon maaf, ini berdasarkan pengalaman. Masih banyak yang harus Abah ceritakan, masih banyak. Ini belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Nanti kita masih cerita nol. Di episode 2 nanti. Itu masih nol, belum seberapa. Itu baru Abah sampaikan baru antara 15% lah. Sebenarnya gitu. Saya tahu cerita Abah itu jauh lebih seru dari ini gitu. Lebih sakit dia. Cuma nanti di tempat khusus. Ya, mungkin nanti ada kita cerita tempat khusus karena memang aktivitas Abah juga padat hari ini. Dan Abah selalu minta sama Allah setiap Abah munajat, setiap Abah sholat, tahajud, istikharah atau apapun bentuknya, Abah selalu minta sama Allah dekatkan para orang-orang baik sama Abah. Dekatkan para pejabat, dekatkan para pengusaha, dekatkan orang-orang yang tidak mampu kepada Abah. Agar Abah bisa membantu mereka dari tangan ke tangan. Masya Allah. Gitu. Karena kita selalu donasi untuk yatim piatu juga.